العزيز العالم على كل حرف كتب ويكتب ولا أبير ودهر الدهر قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد lillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 8 baris ke-9 dari atas ke bawah. Maksudnya 10 baris dari atas ke bawah. Masih kita membicarakan amrun ta'abbudiyun, yakni pekerjaan yang tiada terakal maknanya. Akal kita kadang-kala difungsikan, tapi wajib kita menerima ini Bapak Ibu berhubungan dengan keimanan. Apabila berhubungan dengan rukun iman, itu namanya amrun ta'abbudiyun. Apabila berhubungan dengan tauhid, hubungannya kepada Allah, amrun ta'abbudiyun. Apabila berhubungan dengan Rasulullah, amrun ta'abbudiyun. Apabila berhubungan dengan para malaikat, amrun ta'abbudiyun. Apabila berhubungan dengan surga neraka, amrun ta'abbudiyun. Apabila berhubungan dengan pahala, amrun ta'abbudiyun. Apabila berhubungan dengan Quran dan hadis, di sini ada amrun ta'abbudiyun, ada juga ayat yang harus amrun ta'abbudiyun. Akhirnya kita bahas amrun ta'abbudiyun itu atau maqulul makna. Bahasa Arabnya, akal kita perlu menganalisa, meneliti. Itulah yang disebut dalam ilmu fikih mujtahid. Akal mereka diberi Allah kelebihan. Akal mereka itu nanti namanya maqulul makna atau amrun ta'abbudiyun. Akal bisa diklasifikasikan. Nah, zaman kita tidak bisa membedakan ini apakah perkara permasalahan amrun ta'abbudiyun atau amrun ta'akkilun atau maqulul makna. Di sini yang kita bisa, iman hancur, Islam hancur. Alasannya kenapa? Gara-gara ta'ayyuin kepintaran. Tapi kada didukung ilmu agama yang cukup. Apabila orang pintar ngomong tapi kada paham agama, rata-rata bisa hancur iman Islam. Atau orang pintar tapi kepintaran yang dominan dikalahkan agamanya, itu bisa penghancuran iman dan Islam. Hati-hati, ada ancaman dari para ulama. Kita perlu di pengajian kita nih Bapak Ibu mencontohkan, minta maaf nang bekitab kita nih guru bekitab nih kapan tamatnya? Coba terus Pak. Kalau baca terus kitabnya banyak pahamannya kada. Nah, kenapa kita perlu penganalisaan kedalaman ilmu seseorang itu Pak Ibu? Kalau kita kupas, itu adalah banyak ilmu yang tersirat. Makanya ada kan hadis Nabi, menuntut ilmu dari boyan sampai liang. Nah, dedah deh habisnya. Tapi mudahan pian panjang umur sampai tamat kita ini. Mudah-mudahan berdoa aja kita, Allah Maha mengatur. Kembali lagi kita masalah amrun ta'abbudiyun. Contoh yang terjadi zaman kita, polemik nasab. Polemik nasab ini adalah Bapak Ibu amrun ta'abbudiyun. Kita serahkan kepada orang yang ahlinya. Para habaib, para ulama, para habaib sedunia yang disebut Rabitah Alawiyah tercatat
Rabitah Alawiyah itu kumpulan para habaib yang ditugaskan untuk mencatat. Rabitah Alawiyah bukan hanya ada di Indonesia, seluruh penjuru dunia. Yordania, Hadramaut, Mekah, Madinah, seluruh dunia. Itu ada pentingnya. Ulun itu ketemu sama Habib Taufik sejak Pasuruan. Kita ngomong, beliau menjelaskan polemik nasab ini menggoncang Indonesia. Lalu orang-orang luar Indonesia seperti Malaysia, Yaman, Mekah, Yordania ngomong yang mereka sesuai dengan bidangnya. Makamnya lengkap ada di Hadramaut. Nah, dari makam. Nah, ini penting Bapak Ibu. Di makam itu bertulisan. Coba kita di Banjarbaru aja, wafat tanggal sekian, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Di makam itu ada tulisan. Orang yang memakamkan itu dia hidup di masanya. Hanya di Mekah Madinah ada tulisan. Karena sana pahaman Salafi Wahabi, ada kaum minan dui lagi. Kalau kalian punya data ilmiah, Sayyidah Khadijah makamnya dahulu ada. Sayyidah Khadijah makamnya dahulu ada. Tapi oleh orang Salafi Wahabi semua pemakaman dimakna, dibagi, dihancurkan. Alasannya ada syirik. Apa bedanya makam lawan syirik? Syirik itu menyembah makam, bukan ziarah ke makam. Nah, syirik itu menyembah makam, bukan ziarah ke makam. Bagaimana sembahyang guru di depan makam Rasulullah? Sembahyang di makam Rasulullah bukan menyembah makam Rasulullah, tapi menyembah Allah. Kebetulan di depan ini makamnya Rasulullah. Itu sudah wilayah Raudhah. Karena makam Rasulullah itu adalah asalnya rumahnya Rasulullah. Lalu orang-orang Salafi Wahabi di Mekah Madinah sepakat ingin memindah makamnya Rasulullah ke Baqi'. Diprotes ulama dunia. Kenapa maka diprotes? Karena wasiat hadis Rasulullah ada, apabila aku wafat aku dimakamkan di rumah. Nah, itu namanya amrun ta'budiyun. Hadis Rasulullah, wasiat Rasulullah. Wasiat Rasulullah itu wahyu. Ingat. Ini kita masih membahas amrun ta'budiyun. Ada bapak-bapak ibu kitab ini lambat bermajunya, tapi ilmu yang tersirat banyak kita dapatkan berkat itu kelampaian. Mudah-mudahan. Amin. Ada bapak ibu orang mengaji mukadimah jamaah mukadimah kitab jamaah ngaji lawan seorang guru nih, tapi guru ini wali, orangnya alim, orangnya meninggal sih. Sakanya murid nih semua kita belum dipelajari paham. Keberkahan dari guru tuh ayah guru syukur, Allah yarhamdulillah, ayah guru syukur itu murid kesayangannya guru Sya'rani Arif, guru Anang Sya'rani. Ulun sempat mengaji sidin tuh pakai berapa jam kita oh mah berapa jam nang dibaca nang kitab yang dibaca sidin 40 waktu ulun mengaji ulun duduk paling depan. Kenapa? Karena bangku di belakang, di tengah ada lagi. Kan kalau naik kelas tuh kecepatan mencari bangku. Ulun ini kadang-kadang terlambat di kampung, udah sehari dua baru
berangkat. Karena turunan sehari itu kadang-kadang belum belajar lagi, beberes jadi dulu berapi-rapi kelas karena pemilihan ketua. Oh ini dulu lambat sehari ini lambat dulu. Tanya ke kawanan kan kelas mana kelas anak kita sekelas sudah mulai ke pengajian guru-guru belum masih ini kelas anak pemilihan ketua kelas pilih situ karena ulun itu mari apa datang bisa kan belum pengajian dia lagi belum itu maka datang aku di mana dulu kawan paling depan paling depan ini dua bila disuruh baca kitab siap disuruh berdiri ke depan tulis siap disuruh berdiri ya kalau sudah seperti itu kada kawai tapi ada hikmahnya di depan nih banyak guru depan itu aja lawan mau menjaganya kuat. Nah guru itu memang tahu ayo datang ayah guru sekolah ruku nih Pak Ibu kada bela pasan ruku asirin beruku kada bela pasan mun kayak orang bisa beruku kan jadi kada hebat juga ikut paguruan nih tapi ulun kada datang hati itu kada ada kita lawan guru nih tergantung hati kita keberkahan tuh di situ anak kada dia lalu pentingnya mana kalau mencari ada tamu di mana ada tahu ulun jujur dia kada pernah mencari puting guru paguruan bisa artinya ulun mencari anak maisap bakas buntung sidin nih ada tamu guru-guru lain bisa aja tamu merokok kawan terus kan aku kada bisa anak baca merokok ambil berkah merokok ambil berkah bakas mulut sidin ada nah kemudian selesai baca masjid Al-Fatihah Sidin menerangkan karamat Syekh Zakaria Al-Ansari lewat kitab Fathul Wahhabnya kedalaman keilmuan Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini di antara murid yang disayanginya adalah Syekh Abdul Sya'rani. Catat. Karamat Syekh Abdul Sya'rani makamnya di Mesir. Syekh Zakaria Al-Ansari pun makamnya di Mesir. Lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Syekh Zakaria Al-Ansari ini ada orang buta, orang bisu, maksudnya orang bisu. Menemui Syekh Zakaria Al-Ansari dijelaskan oleh muridnya yaitu Syekh Abdul Sya'rani. Lalu akhirnya ikam kalau orang bertanya orang menyuruh kepada Syekh Zakaria Al-Ansari ikam temui kepada Syekh Zakaria Al-Ansari temui karena Syekh Zakaria Al-Ansari itu berdoa harus doanya Syekh Zakaria Al-Ansari doa yang dikabulkan oleh Allah. Datuk Kalampung di sini dalam kitab ini ada kutipan dari kitab Syekh Zakaria Al-Ansari. Lalu datanglah orang bisu ini di dalam satu ruang buta bisu. Orang bisu kan tahu aja kalau pakai isyarat. Lalu wahai Syekh, ulun minta doa, minta air lawan pian gimana ulun supaya jangan buta, supaya jangan bisu. Baik bisu tuh bisa tuh. Apa jawaban Syekh Zakaria Al-Ansari pakai bahasa isyarat? Ikam kalau hendak ambil bisu buta, pindah aku dari banyu, ikam keluar dari Mesir. Ambil itu buta, ambil bisu. Jangan di Mesir berdiam. Mau. Lalu
lalu kopi rawatin ke Palestina sih nang si bisu nang buta beri beliau air minum langsung berangkat keluar Mesir. Sekalinya berangkat keluar Mesir itu di mana kita tuh ke Palestina sampai bisu sampai buta sekalinya anak masuk ke Mesir bisu pulang ditanya oleh Pak Guru apa muridnya Syekh Al-Ansari Syekh kenapa maka seperti itu syaratnya kenapa maka seperti itu syaratnya apabila keluar pada Mesir sampai bisu sampai buta tuli apabila masuk Mesir masih buta masih bisu masih tuli kamu tahulah karena aku kena fitnah dianggap orang aku bakal ramah supaya iman di Mesir di Palestina sebetulnya kalau ke Mesir ketahuan orang aku ini memberi bendanya karena bisu buta tuli minta bantuan aku kadang hendak karamatku ketahuan orang sitru aurah wajibun wa sitru khusus aujab menutup karamat wajib murid lain menutup karamat lebih lagi wajib Syekh Al-Ansari wah ini nang kada bakaramat yang aku bakaramat nah ini disebut amrun ta'abudiyun kadang-kala dilogikakan ulun percaya manakibnya ada muridnya Syekh Sa'rani Arif kada mungkin berdusta nah contoh berarti Bapak Ibu yang hadir yang berhubungan dengan mukjizat yang berhubungan dengan karamat yang berhubungan dengan mauna itu adalah amrun ta'budiyun yang berhubungan dengan sihir nah itu juga amrun ta'budiyun tetapi sihir dibawa ditangkis dengan amalan-amalan karena itu masalahnya jahat di antara amalannya yang Al-Bakir amalkan disuruh keguruan Rabiul Awal. Tapi jangan sampai di hati kita ada amalan Rabiul Awal untuk menangkis sihir. Jangan. Di situ hancur lagi tujuan beramal itu. Di sini ada amrun ta'akuliyun, di sini ada amrun ta'abudiyun. Fungsinya amrun ta'abudiyun. Istilahnya amrun ta'akuliyun. Pernah Al-Bakir diserang orang pakai ulat bulu. Pernah ulun diserang orang pakai jarum, dia anaknya diboneka. Ya begitulah kalau kita lihatkan aja apabila memang belum mati kena mati apabila memang takdirnya mati berarti amrun ta'abudiyun mati itu nah kemudian kita teruskan lagi Bapak Ibu nih polemik nasab polemik nasab ini nang bubuhan senjatanya ini senjata bubuhan kontra ini mencari kitab sezaman nah ini ada setiap zaman itu Bapak Ibu ada kitab ada setiap zaman itu ada kitab lalu Ibnu Hajar Al-Haytami Syekh Yusuf An-Nabhani Syekh Sumidah Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Syekh Sulaiman Syuuti ulama besar ulama Indonesia Syekh Nawawi Umar Al-Bantani Syekh Al-Bukhari Syekh Yasin Al-Padani sampai guru kita guru sepuh guru yang semua sampai guru-guru kita yang sekarang masih hidup guru Mu'az baiknya hubungan mesranya akhlaknya dengan Habib Rizik akhlak itu bagaimana akhlaknya Habib Rizik lawan guru Mu'az belum melihat bagaimana akhlaknya guru Habib dengan Habib setiap baharun waktu datang Sidin dalam keadaan stroke keluar dari kamar menyambut nih kebitnya Rasulullah bagaimana guru Syukri waktu kedatangannya Habib Syarif Bogor bagaimana akhlaknya guru Syukri waktu kedatangan Habib
Mahmud Al-Kabkab, bagaimana akhlaknya Guru Sukri waktu kedatangan Habib Segep Sahrul. Ada catatan kita melihat akhlak, jangan melihat ilmu akhlak, karena apabila akhlak memancarkan ilmu, apabila ilmu belum tentu akhlak. Adab fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dimanapun dalamnya ilmu seseorang, kalau kada adab jangan dipakai. Lalu ada ustaz siapa? Di mana hendak beradab kalau kada ilmu? Siap itu kan ilmunya. Jangan di mana hendak beradab kalau kada ilmu. Anak nang boleh sekolah tukang nang anak kalian nang boleh di sini panggil yang dicium tangan mama, nah tangan kanan mencium, makan tangan kanan, ini cara makan, ini anak-anakku. Nah belum lagi anak lagi sama baca batin, belum lagi anak sekolah, dan adik-adik kita buktikan sebelum ilmu. Apabila berilmu baru ada sholat kepintaran, sholat apa jiwamu. Toleransi kebebasan. Apabila di hati memuliakan, jangan dimuliakan, hanya dihormati, bersalaman cukup. Pian public figure, pian mengajarkan sesuatu yang terlalu penghormatan, memuliakan. Apabila ada di hati memuliakan, urta. Buka kitab. Depandirnya ada referensi, tahu lah Bapak Ibu. Nah ini nih hati-hati nih, mencium kepala. Kurang nang dicium tuh kepala perguruan, kepala kuitan. Itu kan menciumnya kayak bergerak. Mencium sidin, memeluk sidin, mencium awak kuitan. Itu yang ada tuh kalau takanuk kita tuh berpelukan dengan ulama, berpelukan dengan guru-guru kita. Itu ada namanya mu'anaqah, ada musalsalnya. Kalau nangka ini musyabakah, kalau nangka ini musafahah, kalau nangka ini mu'anaqah, saling berkasih sayangan. Jangan dipedahkan Allah benar ini ya apa Allah. Nah makanya ini bukan akhlak lagi, ini bisa arah nanti kepada berlebihan yang bisa merusak keimanan kita. Penghormatan bukan seperti itu lebih daripada menghormati, ditambah running text. Karena bergerak hati pian melon agama Islam nih. Nah ini amrun ta'budiyun Pak Ibu sudah. Itu amrun ta'budiyun agama nih, azali amrun ta'budiyun, yang datang amrun ta'kuliyun. Amrun ta'kuliyun ada boleh menabrak amrun ta'budiyun. Satu lagi masih panjang waktu, mudahan ini menambah keimanan kita. Amin. Belum ada pengajian di suatu kantor, tapi enggak disebut karena itu berkaitan dengan lembaga. Pengajian ulun membahas Allah Subhanahu wa taala ada tauhid hubungannya. Adanya Allah tidak bertempat, adanya Allah tidak berbenda. Allah bukan sifat, tapi kita mempelajari sifat yang dimiliki Allah. Namanya sifat 20. Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, Allah Subhanahu wa taala tidak di bawah, Allah Subhanahu wa taala tidak di kanan, Allah Subhanahu wa taala tidak di kiri, Allah Subhanahu wa taala tidak di depan, Allah Subhanahu wa taala tidak di belakang, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Apakah di atas, di bawah, di kanan, di kiri, depan, belakang? Tidak, karena itu indikasi mengarah kepada tempat-tempat. Kenapa? Karena tempat diciptakan oleh Allah. Allah tidak perlu tempat. Kalau Allah perlu tempat, berarti Allah menciptakan tempat dulu, baru Allah menempati itu tempat. Sebelum Allah menempati tempat, berarti Allah bertempat dulu di tempat lain.
kemudian panjang lebar pembahasan, ada sesi tanya jawab. Ini namanya amrun ta'budiyun pembahasan ini. Angkat tangan Pak Ewe, orang pintar. Pak Guru, saya tanya. Ya. Kalau sesuatu itu ada Pak Guru, ya. Berarti ada tempat. Ada itu dua, ada yang baru, ada yang qadim. Kalau qadim itu Allah, kalau baru itu ciptaan Allah. Enggak Guru, saya membahas ada dulu. Ya. Bapak masalah ada ini kemana? Arahnya ada. Arah ada ini kemana? Apakah ada berhubungan dengan Allah atau ada berhubungan dengan selain Allah? Semuanya Guru. Teruskan dulu. Ya. Termasuk Allah Ta'ala Guru. Apapun yang ada pasti ada tempat. Kata dia. Ya. Berarti kalau ada pengajian seperti yang Guru terangkan tadi bahwa ada itu tidak bertempat. Logika kita Guru menolak. Amrun ta'quliyan. Ini logika pian. Logika lain. Nah, apabila Guru menjelaskan dari bahwa Allah Ta'ala tidak bertempat, belum ketemu tempat Guru. Kalau belum ketemu tempat, berarti tidak bertempat. Artinya kita harus berproses di dalam hidup ini, tetap menuntut ilmu sebagaimana hadis Nabi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai yang lahat. Sampai akhirnya kita ketemu tempat Allah. Apabila kita sudah ketemu tempat Allah, kita akan ketemu nanti Allah di dalam surga Guru. Nah, itulah yang saya baca dari berbagai macam literatur kita. Silakan Bapak jelaskan sekarang. Ini beberapa netizen yang ulun berdebat nih pasti ini banyak mendukung Hidin. Nah makanya Imaduddin hadir berdebat karena netizen ini. Kan di HP itu kan kalau kita berdebat Pak Ibu pendukung itu kan lagi tapi dukung aku. Makanya ini ada yang datang karena kita alawiyah kalian diuhin kada mau hadir. Itu namanya tesis semua. Kalau kita ingin membahas ilmu dan jujur, hadir di bawah itu hebat. Ulun menjadi Pak Ibu disuruh seperti masalah apa? Masalah undangan resmi. Insya Allah ulun datang. Ada lagi dipanggil, ada datang undangan resmi. Karena ulun dipermasalahkan penyampaian ulun, datang selesai. Ulun kita. Sama pada manusia. Ulun kada menemui Ajrail juga. Jika menemui Ajrail mundur nang lain disuruh. Nah, sudah jelas pertanyaan Pak. Kita berbicara tentang Allah. Ya. Kita bukan berbicara tentang ciptaan Allah. Ya. Di dalam kita membahas keyakinan, Pak. Keyakinan itu nggak bisa pakai logika terus. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat, duluan tempat. Ngomong seperti itu. Duluan Allah. Ya. Kalau Allah perlu tempat kata Bapak tadi, karena kitanya yang belum ketemu tempat Allah. Berarti ada indikasi pemikiran Bapak bahwa Allah bertempat. Ya. Kalau Allah bertempat seperti di arsy, ya. Yang menciptakan arsy siapa? Allah. Duluan arsy, duluan Allah. Berarti Allah menciptakan arsy dulu. Ya. Berarti Allah menempati tempat arsy. Ya. Berarti sebelum Allah menempati tempat arsy, berarti Allah bertempat di tempat lain dulu. Karena Allah berpindah dari tempat yang bukan arsy menuju ke tempat arsy. Karena Allah perlu tempat. Berarti kalau perlu tempat, berarti Allah bertempat di tempat lain dulu. Minta dalil ilmiah Quran hadis bahwa Allah bertempat di tempat lain. Karena belum sudah memahami Ar-Rahman ala arsy istawa. Bermula Allah bersama-sama duduk bersemayam di arsy. Belum minta dalil bahwa Allah bertempat di tempat lain dulu. Saya enggak ahli dalil, Guru. Kalau enggak ahli dalil, enggak usah berpikir, Pak. Karena pemikiran kita harus kembali kepada referensi. Jangan pemikiran kita sesuatu yang tidak ada dalil. Itu retorika, itu asumsi, itu opini yang berbahaya. Diam. Dulu. Adakah dalam Al-Quran, di dalam hadis bahwa Allah Ta'ala pindah tempat? Pasti pindah. Kalau Allah ke arsy, kalau pindah
kombinasi antara logika orang ini dengan keimanan. Allah berbicara keimanan, dia berbicara logika. Pasti pindah. Allah ciptakan aras, baru Allah menempati aras. Karena aras itu diciptakan, baru Allah menempati. Berarti Allah pindah dari tempat yang sebelum aras kepada tempat aras. Berarti Allah bertempat berpindah. Kalau berpindah, Allah pindah. Kalau berpindah itu makhluk. Yang dimana dia benar baru berpindah. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Saya belum terima Pak Guru. Terima kasih. Kita bahas dulu Pak. Roh Bapak ada di badan. Oh, disebut salah sedikit. Roh ada di badan. Ada. Yang tahu roh ada di badan. Ada. Gimana rohnya? Ini amrun ta'budun semua nih. Iman. Gak bisa pakai logika. Di badan di mana roh selang? Di kepala, di dada, di perut, di kaki, di tangan, atau di mana? Belum minta. Ini roh ciptaan Allah. Roh makhluk diciptakan oleh Allah. Di mana yang roh itu di badan? Silahkan scan. Masuk. Lain tabung oksigen. Cari roh itu di mana? Posisi di badan. Gak tahu Guru. Kenapa maka penjelasan kita roh kita hanya bikin doaan. Yas'alunaka 'anir ruh muncul dalil. Yas'alunaka 'anir ruh. Kalau mereka menanya engkau wahai Rasulullah tentang roh, qul ruhu min amri rabbi. Urusan roh, urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak berilmu melainkan diberi sedikit sekali dalam ilmu tauhid. Ilmu kita nih Pak Ibu, ilmu Allah itu bagaikan samudra. Ilmu kita nih satu jarum dicocok ke laut, angkat yang di ujung jarum inilah ilmu uang sedunia. Kalau kita banding dengan ilmu Allah, ilmu Allah sesamudraan itu ilmu Allah. Tapi terbatas utang sesamudraan dibanding dengan jarum jahit ditutup ke dalam air, diangkat seujung inilah ilmu kita nang direbutakan sadunia. Nah, berarti kita nih Pak Ibu dasar pada ilmu, dasar pada ilmu juga. Inilah logika yang bisa membuat kita syirik bahwa roh amrun ta'abudiyun, bukan amrun ta'akuliyun. Akhirnya diam beliau. Oh iya. Mati rohnya keluar. Bapak tahu rohnya keluar? Ya tahu. Mati rohnya keluar. Gimana Bapak tahu rohnya keluar? Mati gitu. Tapi dia melihat enggak rohnya keluar. Dia melihat kenapa makhluk yang ngomong rohnya keluar? Gitu. Saya agak pusing Guru. Belum tambah kali dan pusing. Orang stres, orang pusing, orang galau, orang bingung karena menabrak amrun ta'abudiyun, dipahaminya secara amrun ta'akuliyun. Logika kita keluarga yang hadir terbatas. Nah, disinilah perlu mengkombinasikan antara iman, Islam, logika. Nah, jelaskan sudah jamnya sedang sudah kurang anak isya saya cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali pengajian kita, yaitu karena makna logika kita pun kita munculkan lagi. Nah, mudah-mudahan selamatan semua. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. وارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل لجميع الحاضرين والحاضرات برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل